maupun kehidupan masyarakat. Baik, adapun rumusan masalah pada makalah ini ada yang pertama ya adalah apa sajakah nilai-nilai pendidikan jasmani yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 247. Pada dasarnya pendidikan jasmani di sini yang kami maksud adalah pendidikan jasmani terhadap manusia yang kemudian diharapkan dari hasil usaha yang bersifat bimbingan dan pemeliharaan ini dapat mencapai tujuan yaitu tubuh yang sehat dan kuat. Sedangkan pendidikan jasmani itu tersendiri adalah pendidikan yang mengutamakan jasmani kita, kekuatan tubuh dan juga kekuatan mental dalam menghadapi dunia luar. Pendidikan jasmani adalah pendidikan tingkat lanjut yang tidak bisa sembarang dilakukan. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk fisik dan mental yang kuat supaya bisa menjadi manusia tahan banting dan manusia bermental kuat. Pendidikan jasmani dapat dicapai dengan cara melatih gerak badan, yakni seperti olahraga, bela diri, dan lain-lain. Pola makan dan minum yang teratur dan bergizi, dan juga istirahat yang cukup agar sehat dan berkembang fisik kita. Pendidikan fisik atau jasmani saling terkait dengan pendidikan rohani, yakni spiritual, karena keadaan jasmani tidak terlepas, tetapi bahkan saling mempengaruhi satu dengan sama lain. Dan pendidikan itu sebenarnya merupakan pendidikan keseluruhan atau pendidikan kepribadian. Maka tidak mengherankan jika pendidikan jasmani juga besar sekali gunanya bagi pembentukan rohani. Adapun pengembangan fisik atau kualitas fisik atau jasmani ya, ini bagi generasi muda antara lain dengan cakupannya adalah asupan makanan dan minuman yang mengandung gizi, aktif berolahraga, dan hal terkait lainnya. Sebagaimana dalam Islam semua makanan dan minuman harus yang halal dan baik. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya halalan thayyiban. Eh, lanjut, Al-Quran juga sangat menekankan bahwa kualitas makanan yang dikonsumsi manusia itu adalah kualitas makanan yang halal dan baik dan dapat mendatangkan dan menjamin kesehatan. Sebagaimana menurut Prof. Quraisy Shihab, tidak semua makanan yang halal otomatis thayyib bagi kesehatan setiap orang. Jadi kualitas makanan yang halalan thayyiban yang dipesankan oleh Al-Quran itu mengharuskan kaum muslimin memahami ilmu gizi dan menjadi kualitas makanan thayyib secara dengan cara-cara yang tepat. Selanjutnya eh, mengenai ayat surah Al-Baqarah ayat 247 bahwasanya tafsir dari ayat ini adalah menerangkan mengenai kisah pengangkatan Talut sebagai raja Bani Israel. Allah menceritakan kisah ini dengan sangat indah di mana orang yang berpendidikan dan mempunyai fisik kuatlah yang pantas menjadi pemimpin dan melaksanakan titah sebagai khalifah fil ard. Tiga ayat 247 ini mencakup penolakan para pemuka Bani Israel atas terpilihnya Talut sebagai pemimpin. Dia itu seorang yang miskin, berasal dari keluarga yang tidak terbandang, sementara mereka lebih berhak atas posisi itu. Olehnya itu Nabi mereka menjawab pernyataan itu dengan firman Allah, Inna Allah astafa alaikum wa zadahu bastatan fil il wal jis wallahu yu'ti mulkahu mayyasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintah kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Uh, sebagai kesimpulan untuk makalah ini uh, bahwasanya nilai-nilai pendidikan jasmani yang terkandung dalam surah Al-Baqarah itu ada beberapa. Yang pertama, pendidikan olahraga. Yang kedua, pendidikan kebersihan. Dan yang ketiga, pendidikan kesehatan. Inilah kesimpulan dari makalah pendidikan jasmani kelompok 10. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Eh, selanjutnya kami serahkan kepada teman-teman. Apakah ada yang kurang paham atau ada pertanyaan mengenai makalah kelompok 10 ini?
kepada yang kami persilahkan. Ya, silakan teman-teman yang mau menambahkan atau yang mau curhat dipersilakan, atau ada yang mau bertanya sekitar tentang pembahasan kita. Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya atau yang menambahkan? Silakan. Halo, ini pada hadir tidak nih? Hadir, ya insya Allah. Halo. Hadir Ustaz. Coba itu layarnya dibuka ya. Iya, coba bisa nggak layarnya dibuka biar kita silaturahimnya ya Abdul gitu ya. Melihat wajah orang berilmu kan insya Allah ya dapat pahala. Ya. Saya yakin ustazah sini insya Allah ya semuanya berilmu. Makanya saya ingin silaturahim melalui Zoom ini ya, silakan ditampilkan. Yang bertanya silakan. Ya, ada pertanyaan atau yang menambahkan silakan. Sambil menunggu ya, sambil yang saya ingin menambahkan ya. Ya, Ustaz Sarwan ada? Bisa Hadir mendengar Ustaz. suara? Hadir Ustaz. Ada Hadir ya? Ustaz. Iya, Ya. hadir Ustaz. Nah, ini udah bagus ya. Mengetiknya udah bagus, tinggal ditambahin ya. Nanti daftar isi ya. Setelah Oh iya Ustaz. kata pengantar, nanti daftar isi. Ya, begitu ya. Nanti kalau ingin dapat nilai plus nanti sekalian ujian akhir semester bisa dikirimkan lagi nih makalahnya ya. Jadi nanti diperbaiki, Oh iya Ustaz. tambah dapat isi, terus nanti footnote-nya huruf kecil ya, paling kecil huruf Oh iya footnote-nya. Ustaz. Ya, begitu ya. Oh iya Ustaz. Terus tentang makalah pendidikan jasmani, satu ayat lagi belum ditulis ya kayaknya nih. Yaitu surat Al-Anfal ayat 60 ya. Nanti tolong Oh iya ditulis Ustaz. ya. Anfal Insyaallah Ustaz. ayat 60. Ya, wa'iddu Iya. mastata'tum dan seterusnya. Ya. Ah, terus nanti di apa nanti ya pas UAS nanti ya, sebelum UAS nanti bisa dikirimkan ya. Nah, nanti Oh iya Ustaz. kerjasama aja sama yang lain, minta bantuan sama yang. Silakan ada menambahkan lagi atau yang bertanya silakan ya. Jadi pendidikan jasmani ini sangat dipentingkan ya untuk kelancaran dan kesuksesan pendidikan kita. Nabi pun bersabda al mu'minu ya ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat ya, kuat jasmani rohaninya tentu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang mukmin dhaif ya. Yang makan dalam surat yang lain Allah wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa ya. Al-ayah. Hendaklah kalian khawatir akan meninggalkan lemah ekonominya,
eh, ekonomi misalkan ya, itu bisa eh, pada seorang kepada kafiran. Kadal fakru ayakuna kufran. Hampir kepikiran seorang ya. Jadi kita harus kuat fisik kita, jasmani rohani kita. Nabi itulah memberikan apa contoh ataupun trik-trik agar kita sehat ya. Nabi mengatakan sumu tasihu ya. Sumu puasalah kalian tasihu pasti kalian sehat ya. Itu dengan puasa setidaknya kan bisa apa mengatur pola makan. Itu yang membuat kita sakit itu karena pola makan yang tidak teratur ya. Terus dengan apa olahraga ya tadi udah di samping olahraga itu juga sholat ya, perbanyak sholat sunnah. Itu kan sholat sunnah juga itu sholat kan luar biasa ya. Eh, Darah-darah kita itu akan mengalir ya ketika ruku, ketika sujud ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sholat itu ya bisa menandingi olahraga fitness, nah, begitu ya. Kalau kita lihat para wali ya, mereka jarang main bola, jarang olahraga, tapi sholatnya luar biasa. Ratusan rakaat mereka sehat begitu ya, kuat walaupun sudah tua. Di sini ada wali di daerah Bogor itu namanya Mama Palak. Beliau usianya 130 tapi luar biasa. Masih sehat, bugar gitu ya, 130 juga. Begitu ya. Tapi kadang-kadang ada usia yang 60 sudah nggak bisa apa-apa ya, sudah nggak bisa jalan dan sebagainya. Di antara kesehatan juga itu kita ya kalau kita bandingkan orang-orang yang suka ke ke sawah, ke ladang gitu ya. Itu kalau di kampung umur 70 tahun yang suka ke sawah ke ladang itu karena suka apa? Karena sinar matahari gitu ya. Jadi badannya itu kuat dibandingkan dengan orang perkantoran yang pergi pagi pulang petang nggak pernah dapat sinar matahari itu luar biasa. Udah pensiun ya udah aja nggak bisa jalan, udah lemes ya, karena mungkin pengaruh sinar matahari juga gitu ya. Dan, eh, eh, waktu eh, mau jemur kalau bahasa Indonesia ya dari pemakalah ya baik sekali Atan ya. Silakan, belum ada yang bertanya nih dari rekan-rekan silakan ya. Ada yang mau curhat, ada yang mau bertanya atau yang menambahkan silakan. Halo, rekan-rekan, pada kemana nih? Izin bertanya Ustaz. Halo, ya silakan. Ya Ustaz. Ya, pemakalah tulis silakan. Itu Ustaz, kita kan eh, tahu dari ya cerita ya, dalam artian Ya, namanya Nabi itu nyuwun sewu perutnya itu siapa? Halo, penanya siapa namanya? Muhammad Yusron Ustaz. Muhammad Ya, Yusron. namanya siapa? Muhammad Muhammad Yusron. Yusron. Ya, silakan Kang. Eh, kita diberitakan bahwa Nabi itu kan perutnya suspek ya, kotak 6 itu ya. Dan kita juga tahu bahwa sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi juga beliau apa namanya itu naik ke Gua Hiro gitu kan sebelum menerima wahyu itu. Nah pertanyaannya itu apa namanya sebelumnya itu Suaranya enggak. Nabi itu melakukan dalam artian olahraga atau dalam bentuk apa gitu Ustaz? Apakah hanya sebatas karena bukan karena sebatas sering naik turun gunung atau ada kegiatan fisik lainnya gitu Ustaz sehingga apa namanya perutnya itu suspek itu Ustaz karena kan kita juga apa namanya mungkin banyak yang belum tahu bahwa Nabi itu tubuhnya proporsional ya ini juga sudah kita ketahui juga bahwasanya itu sudah pilihan Allah ya pastinya semuanya semua nabi dan rasul mempunyai sifat keistimewaan dan kemuliaan mustahil apa nabi dan rasul itu mempunyai sifat dalam artian cacat ya karena nabi pasti
yang kita ketahui di akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah pasti terhindar dari sifat tercela gitu Ustaz, atau dalam artian maksum gitu. Nah, yang saya bertanya itu, yang masih penasaran juga itu, olahraganya Nabi itu dalam bentuk apa gitu sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan setelahnya gitu Ustaz. Selain berpacu mungkin Ya, ya. naik gunung dan juga berkuda gitu Ustaz. Yang saya tahu gitu sekilas cuma itu aja sih. Itu saya terima kasih. Dan itu juga bisa jadi ya motivasi buat kita juga, bahwa Nabi aja perutnya sispek, masa kita nggak meniru Nabi kita gitu, malah perut kita buncit gitu Ustaz. Kayak orang mengandung gitu Yon Sewu. Terima kasih Ustaz. Ya, silakan Pak Makalah. Saya kasih nanti dibantu insya Allah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari rekan, yang dimana yang saya tangkap pertanyaannya begini: apakah olahraga apa yang dilakukan Nabi sebelum menerima wahyu dan setelah menerima wahyu? Oke, gini, sependek yang kami pernah pelajari bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu merupakan atau dikenal sebagai seorang yang aktif secara fisik baik sebelum maupun sesudah menerima wahyu. Adapun beberapa jenis olahraga atau aktivitas fisik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu, yang pertama adalah kita tahu bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW adalah pengembala. Nabi Muhammad bekerja sebagai pengembala kambing saat muda. Kegiatan ini membutuhkan kekuatan fisik dan stamina karena melibatkan berjalan jauh, mendaki, dan menjaga ternak di padang pasir. Yang kedua, berdagang. Sebagai pedagang, Nabi Muhammad SAW sering melakukan ketahanan fisik. Perjalanan ini sering dilakukan dengan berjalan kaki atau naik unta melewati medan yang berat. Ini fase sebelum Nabi menerima wahyu. Adapun setelah menerima wahyu, Nabi atau aktivitas olahraga yang selalu dilakukan, yang pertama adalah berkuda dan memanah. Selanjutnya berlari dan berjalan cepat, dan Nabi tentunya juga latihan militer sebagai bagian dari persiapan perang. Nabi Muhammad SAW terlibat dalam latihan fisik termasuk berkuda, memanah, dan strategi militer ini. Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa terus menjaga kebugaran fisiknya sepanjang hidupnya, baik sebelum betapa pentingnya kesehatan fisik dalam Islam, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk kesiapan dalam menghadapi tantangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Kami kembalikan kepada penanya. Ya, bagaimana? Udah cukup? Sejauh dan selama yang kita ketahui bahwa perut sispek itu kan, kalau yang kita ketahui sekarang kan di gym-gym itu kan yang menyebabkan perut sispek kan itu kita push up ya, push up dan juga sit up itu. Kalau lari kemudian berjalan-jalan itu, kalau di yang saya ketahui ya, ini cuma sekedar yang saya ketahui, soal masalah bisa dikoreksi nanti ya, itu tidak menyebabkan perut kita sispek. Ini yang saya tanyakan, penyebab Nabi perutnya sispek gitu Ustaz. Karena banyak sekali kan sekarang banyak orang yang dalam artian perutnya itu buncit. Ya ini disebabkan karena makan setelah itu langsung tidur, juga bisa juga karena makan terlalu banyak, tapi dia nggak aktivitasnya itu cuma rebahan gitu kan, itu menyebabkan buncit juga gitu. Nah yang dipertanyakan itu tadi ya, yang suspek buat kenapa Nabi perutnya bisa suspek itu, olahraganya itu bentuk apa ya, selain dari itu tadi yang saya sebutkan dasar tadi ya, karena pastinya jadi pilihan Allah jadi Rasul pasti sehat jasmani dan rohani. Tapi ada sebabiannya, karena kita semua kan tahu bahwa Nabi diutus untuk memberikan tauladan dan contoh buat kita semua gitu loh. Karena di dunia gym ya suspek itu ya itu tadi ya, selain sit up dan juga push up gitu loh, dan juga pull up juga bisa.
Nah, itu apakah Nabi juga begitu gitu loh ya saya tanyakan, karena zaman dulu zaman sekarang kan peralatannya kan beda Ustaz ya. Ya mungkin juga jadi apa buat kita apa namanya pelajari bersama lah gitu juga. Terima kasih. Oke, baik, Iya, langsung iya, saya jawab silakan. saja. Langsung saya jawab saja. Oke, kenapa berbeda dengan sekarang banyak alat-alat gym untuk membuat perut itu bisa suspek dan semacamnya. Tapi pada zaman Nabi kan tidak ada. Oke, langsung saya jawab bahwasanya sebenarnya itu yang suspek itu bukan hanya sekedar angkat berat dan kayak gym-gym, tapi Nabi mengatur sedemikian rupa untuk menjaga kondisi fisik beliau. Salah satu adapun apa langkah-langkah yang Nabi lakukan agar sehat dan salah satunya memiliki perut yang rata dan berotot. Yang pertama adalah pola makan yang sehat dan sederhana. Yang kedua, aktivitas fisik yang tinggi. Dalam artian bahwasanya ini Nabi jauh yang penting di sini juga berpuasa. Kita tahu bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW itu rutin berpuasa, baik maupun wajib maupun sunnahnya. Nah, di sini kita tahu bahwasanya adapun puasa itu membantu membersihkan tubuh dan menjaga keseimbangan berat badan yang berkontribusi pada kesehatan fisik secara keseluruhan. Dan yang paling penting itu gaya hidup sederhana dan disiplin. Nah, kita tahu bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW itu merupakan panutan dalam hal gaya hidup sederhana dan disiplin. Olehnya itu semua ini eh, menunjukkan bahwa Nabiullah Muhammad SAW menjalani kehidupan yang seimbang antara ibadah, aktivitas fisik, dan pola makan yang sehat, yang pada akhirnya membuat beliau memiliki tubuh yang sehat, termasuk perut yang rata dan berotot. Mungkin itu yang bisa saya eh, jawab. Kami kembalikan kepada penanya. Lah iya betul. Nabi salah satu apa namanya dalam artian yang beliau lakukan salah satunya tadi yang apa yang Anda sampaikan. Cuma yang jadi pertanyaan saya apa namanya kenapa perutnya Nabi itu bisa jadi suspek ya bentuk olahraganya itu apa ya yang kita ketahui apakah sih jadi pertanyaan ini jadi pertanyaan saya ini apakah puasa bisa menjadikan perut kita suspek. Kemudian lari apakah bisa menyebabkan perut kita suspek? Karena banyak kita lihat jumpa ya bahwa ini mohon maaf ya orang yang ya ini saya buat general aja ya buat umum aja. Baik orang umum ada juga nyun sewu asate juga ya, polisi juga ya kan perutnya buncit. Bahkan saya sempat membaca dan mendengar juga bahwa pernah suatu ketika sahabat Umar ya melihat salah seorang sahabatnya yang mana perutnya itu buncit ya. Beliau marah itu ya, beliau marah ya karena itu tadi Mas, ya eh, menggambarkan. Tapi ini saya cuma ini aja ya general aja ya, nggak menyebut satu persatu personil ya bahwa perut buncit itu menggambarkan bahwa seseorang itu terlalu dalam artian konotasinya itu negatif ya negatif dalam artiannya yaitu tadi ya bisa jadi pemalas terus makan terlalu banyak berlebih-lebihan setelah makan langsung tidur tidak apa-apa itu nah itu tadi itu penjabarannya akan menjadi banyak dan luas pastinya gitu loh. Nah, apakah puasa bisa menyebabkan suspek, lari-lari bisa menyebabkan suspek kan enggak gitu loh. Jadi pertanyaan ini ya itu masih belum terjawab gitu. oke, Toyib. Iya, silakan. Mengenai tidak Kan ngegame atau semacam itu dan semacamnya apa kayak berlari-lari atau puasa pada dasar itu bisa membuat orang suspek